Saya mau bertanam, tapi tanah di sini tidak subur, tanah liat, susah untuk ditanami, kurus jadinya di tanaman itu, tidak subur. Untunglah kami dahulu datang anak pertanian Unan ke sini, dan kami diajari itu cara menyuburkan tanah dengan cara memberinya kompos, tapi komposnya itu dari sisa-sisa dapur, sayur. Ini contohnya, kulit ini dihaluskan, dicincang halus-halus. Ini kulit ini kulit jeruk. Nah, dicincang halus-halus. Kalau tidak dicincang, dia sulit terurainya. Tapi kalau dicincang ini, suatu minggu dia sudah terurai menjadi tanah. Nah, nih, sisa dapur, sisa makan buah mangga, sisa makan jeruk, nah dia diambil, dicincang halus-halus. Itu dahulu anak pertanian Unan bagian yang mengajari kami cara menyuburkan tanah dengan memberi kompos dari sisa-sisa dapur. Ini contohnya. Ini adalah sayur daun pucuk ubi yang tidak dipakai. Nah, dicincang halus-halus. Ini sayur kangkung yang sisanya tidak dipakai. Nah, cincang halus-halus. Ya. Kalau tidak cincang, tidak mau dia jadi cepat terurainya menjadi tanah. Kemudian kita beli tanah. Kalau tanah ini tidak bisa, beli tanah untuk bunga. Tapi kalau tanah ini kita tanami cabai, tomat, atau tanaman hias, itu tidak subur dia. Nah, bagaimana sekarang tanah yang dijual orang, kita tidak tahu. Makanya diusahakan menjadi subur tanah ini. Supaya dia jadi subur, dibikin humus dari sisa-sisa dapur. Seperti yang tadi, kulit mangga, kulit jeruk, sayur kangkung, sisa-sisa sayur kangkung, pucuk ubi, dan pokoknya kulit kentang, tomat, segala macam masuk. Nah, cara membuatnya tidak sulit, tidak pula mengotorkan tangan. Ambil nih tanah yang dibeli, nah, ini hilangkan ke sini. Ini tanah yang dibeli nih. Udah coba nih, tidak dikomposkan, tidak berbuah dia, tidak mau jadi. Jadi setelah dikomposkan ini, cabai saya berbuah kadang satu batang sampai 4 on, kadang sampai lebih setengah kilo dulu. Jadi sekarang saya lanjutkan terus mengerjakannya karena hobi. Nah, saya tidak punya pekerjaan. Dulu saya kerja pensiunan, tidak ada kerja, inilah kerja saya lagi. Nah. Saya pensiunan guru, jadi karena tidak ada kerja, cari-cari kerja. Inilah pekerjaan saya sehari-hari ini, untuk mengisi waktu luang. Jadi kita bisa bertanam, bisa menghasilkan cabai setan misalnya, itu sudah berbuah itu. Kan? Nah, kita tebarkan ini ke dalam. Kan tidak sulit, tidak pula mengotorkan tangan. Ini kulit mangga kasih sedikit. Nah, ini siram lagi dengan tanah. Nah, disirami lagi dengan ini, dengan sayur yang sudah cincang-cincang tadi. Nah, tuh, udah kan? Ya, ini kan tidak mengotorkan tanah, tidak mengotorkan tangan.
Siram lagi dengan tanahnya. Ini satu kali menghumuskan. Kalau dapat udah ini terurai dia di tanah, ulang sekali lagi. Baru bagus tanami cabai, tomat, pokoknya yang berbuah lah. Kalau tuh nggak mau dia berbuah, artinya kalau nggak dikasih humus ini, tanaman itu merana, dia nggak subur. Kalau dikasih ini, yang dihumuskan ini, insya Allah itu sudah ada contohnya tuh berbuah. Nah, nah dikasih lagi nih, nah tuh. Campur dengan mie sedikit. Ini kulit jeruk, kulit mangga. Nah, siram lagi dengan tanah. Ini saya diangkat lagi. Jangan mengotorkan tangan kan. Nah, dilapisi lagi. Ini sayur ini kalau sudah dicampur dengan tanah, itulah kebesaran Tuhan. Nggak busuk dia tanah itu di tanah. Tapi kalau letak raga ini di luar, ditumpuk aja di luar, dia membusuk itu. Itulah kebesaran Tuhan. Kita campur dengan tanah, dia nggak busuk lagi sisa sayur-sayur ini. Lagi ini membusuk nih. Tapi sudah campur dengan tanah, nggak busuk dia. Tanah tuh nggak busuk. Disitulah kebesaran Tuhan. Saya coba mencencang nih, terlambat masukkan ke dalam tanah, busuk baunya. Masih lagi saya katakan, tidak busuk dia nanti, sudah masuk tanah. Nah, tambah lagi. Tanaman kita subur, sampah tidak mengotori halaman. Saya tidak terbuang satupun. Sisa air ikan, darah daging, siramkan ke tanaman. Bertambah bagus dia, subur. Kalau darah ikan, darah daging dibuang-buang sembarangan, lango hijau menjadi, kalau masuk tanaman enggak. Tanaman subur olehnya tuh. Darah ikan, darah ayam, darah daging. Karena lagi kita tidak boleh mengunggun buat kompos diunggun sampah-sampah, tidak boleh lagi oleh pemerintah. Ya ginilah caranya lagi. Ini 3 paruh. Kan tidak susah nih. Cuma ya harus rajin mencencang-cencang sisa dapur nih.
tutup, tempat tertutup saya apanya, saya sayuran potong tuh. Nah ini insya Allah lebih kurang 1 minggu ini sudah terurai deh jadi tanah di sayur tadi. Lebih dari 1 minggu atau sampai 10 hari lah itu sudah bisa ditanami. Kalau dapat 2 kali supaya lebih bagus suburnya dari tanaman. Ini contohnya nih yang sudah dikasih humus nih, sekali ulang baru dapat 2 kali. Nah jadi sudah banyak saya dicobakan dan sudah juga ditanami, ditanamkan itu tanam humusan ini. Alhamdulillah, tanam hias, cabai, tomat, cabai tidak meli lagi, banyak lebat buahnya. Nah sekarang sudah habis deh yang berbuah itu, sekarang mau ditanam baru lagi. Dah mulai dia berputih dan cabai sudah berbuah. Nah, ya selamat mencoba ya. Nah selamat mencoba. Dapur rumah kita bersih, sarak sampah tidak berserakan dan menghasilkan untuk kita. Menguntungkan, contohnya cabai berbuah, nggak beli cabai lagi, cabai setan, bunga-bunga subur, tomat biasanya kemarin ini tomat banyak saya kasih teman-teman, banyak lebat buahnya, mau tomat di tanah seperti ini. Nah nih tengoklah, ini ditunggu dulu lebih kurang 10 hari, kalau dapat sekali lagi baru bagus dia. Selamat mencoba ya. Nah, ini contohnya cabai saya sudah berbuah nih dari hasil pengomposan tadi. Sudah besar nih, sudah berapa bulan umurnya, lebih kurang salah sudah 4 bulan nih, sudah berbuah nih. Nah, nih tengok nih, ya berbuah nih, banyak buahnya, tidak cabai lagi untuk kita ya. Nah kemudian terung nih, nah terung baru bibitkan nih, buah lagi terung. Nah ini jeruk, daun jeruk ya untuk apotek dapur. Nah tomat yang baru yang lama sudah dia habis, sudah berbuah. Nah ini lagi tomat nih, ini baru berputih ini tomat cherry nih. Nah baru berputih ini tomat cherry. Ini dari hasil tanah yang dikomposkan tadi. Tapi campur nih, ini hortikultura, tanaman hias. Jadi ada tanaman hias, ada tanaman untuk pangan, ada bunga-bungaan, tanaman hias nih contohnya nih. Nah, ini kembang 9 ini namanya nih, sudah mulai agak menguncup ya nih. Ini jam 9 kembangnya bagus sampai jam 12, jam 1. Satu dia muncul lagi. Nah, ini satu lagi ini tanaman obat nih. Ya, tanaman obat. Ini namanya bagi orang pintar, tempat-tempat obat orang pintar ini sambung nyawa. Apa kata sambung nyawa? Kalau kita hipertensi, kalau 200 tensi ambil 5 lembar. Cuci, digiling halus-halus di batu gilingan cabai, gitu gilingan cabai, kemudian telan sama air. Alhamdulillah tensinya akan mereda cepat, netral. Besoknya 3 lembar lagi, 3 hari lah, tak boleh terus-terusan. Nah, sampai 3, pertama 5, besoknya 3, malam akan tidur, besok lagi 3 lembar akan tidur. Jangan diminum lagi. Ini apa, kita hipertensi, makan semuanya baru pantangkan, tapi dinetralkan dengan ini. Ini sudah obat gula juga nih. Ini sudah diperiksa oleh anak-anak farmasi, sekolah farmasi, dibelinya ke sini. Nah, katanya ini untuk obat gula dan hipertensi bu, katanya dibelinya ke sini. Nah, ini lagi, ini dikasih teman nih. Nah tadi kan, nah tuh, rancak untuk dikasih. Ini tanam obat juga nih, dikasih tempan nih. Ini obat untuk orang apa namanya tuh,
sakit reumatik dan badan, nah, nanti panas rasanya. Jadi kasihnya saya dua tangkai, hidup lah saya nih ya. Nah itulah, di tanaman ini nggak bisa tanah ini ditanami. Nah itulah alhamdulillah berkat anak Unan, petani Unan, dididiknya saya cobakan, dan walaupun tanah tidak subur, bunga saya juga subur-subur karena dikomposkan. Tengoklah banyak nih. Sini tidak ada orang tanam bunga karena tanahnya tidak mau ditanami. Nah kalau saya usahakan untuk mengkomposkan. Alhamdulillah tanah saya tanaman saya subur-subur. Nah, ya semoga mencoba. Nah, mangga juga dari pengomposan juga nih. Buahnya satu buah 1 kilo beratnya. Udah pernah nih berbuah nih sekali ulang baru. Nah, udah hasil juga.